Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, di video kali ini Bu Guru akan membahas tentang latihan soal penilaian akhir tahun ya. Untuk anak kelas 5 ini tema 9 ya anak-anak. Nah, jangan lupa bagi anak-anak yang belum subscribe channelnya Bu Guru ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya, supaya nanti jika Bu Guru membuat video pembelajaran atau latihan soal yang terbaru, nanti anak-anak bisa tahu dan bisa digunakan untuk belajar ya. Nah, nanti anak-anak juga bisa mengerjakan latihan soal penilaian akhir tahun ini. Nanti anak-anak bisa mengerjakannya ada di link deskripsi video Bu Guru ini. Nanti di bawah video Bu Guru nanti ada link warna biru, nanti anak-anak bisa klik dan bisa di-download ya, nanti bisa digunakan dan dikerjakan latihan belajar di rumah. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak langsung saja kita mulai dari pertanyaan nomor 1 ya anak-anak. Nah, di sini muatan pelajarannya adalah PPKN nomor 1. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Yang mencerminkan persatuan dan kesatuan itu adalah yang C, membersihkan lingkungan bersama-sama ya. Nomor 2, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan kecuali, karena di sini ada kecuali, berarti yang bukan mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu yang D ya, mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama. Selanjutnya nomor 3, gambar di bawah ini menunjukkan adanya titik-titik di dalam masyarakat yang berbeda adat dan istiadat. Menunjukkan ya berbeda, menunjukkan adanya keragaman ya, keragaman, jawabannya C. Selanjutnya nomor 4 ya anak-anak. Kegiatan bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain dapat diwujudkan di dalam kegiatan gotong royong. Nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan pada gambar dilakukan di lingkungan mana? Lingkungan sekolah. Jelas ini di lingkungan sekolah ya. Nomor 6, yang tidak mencerminkan makna persatuan dan kesatuan adalah yang D anak-anak, mereka sedang berebut ya. Ini termasuk tidak mencerminkan makna persatuan dan kesatuan. Langsung saja nomor 7, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain terjadi di lingkungan ya, di lingkungan masyarakat. Selanjutnya bahasa Indonesia, amatilah gambar iklan di bawah ini. Kalian perhatikan iklan ini ada tulisan ya di sini susu gitu ya. Barang yang ditawarkan pada iklan di atas adalah, jelas jawabannya susu ya. Selanjutnya nomor 9, informasi yang terdapat pada iklan di atas adalah, karena di sini ada tulisan padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi, berarti mana yang jawabannya sama dengan itu? Nah, yang A, susu mengandung banyak gizi, kaya energi dan kalsium yang tinggi. Selanjutnya nomor 10, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nomor 11, unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah iklan kecuali. Nah, kecuali karena di sini ada kecuali, berarti jawabannya adalah yang B ya, kelemahan produk. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan iklan berikut ini. Isi dari iklan di atas, iklannya ini isinya tentang apa coba? Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Berarti isinya itu mengajak memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan membangun negara. Selanjutnya nomor 13, ciri-ciri bahasa iklan adalah menggunakan bahasa singkat dan memikat, menggunakan kata konotasi positif, maksudnya ini positif ya. Selanjutnya nomor 14, ciri iklan kolom adalah kecuali bagaimana? Kalau kolom itu ya kecuali berupa kalimat-kalimat pendek. 15, zat yang terdiri atas materi sejenis seperti air, garam, gula, dan emas 24 karat disebut zat tunggal.
Nomor 16, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir merupakan contoh dari campuran heterogen. Nomor 17, campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Itu campuran homogen ya, tercampur sempurna ya. Jadi campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna itu namanya campuran homogen. Selanjutnya nomor 18, perhatikan tabel di bawah ini. Kalian bisa baca sendiri ya. Berdasarkan tabel di atas, komponen yang tercampur dengan sempurna adalah yang A, air plus gula dan air plus pewarna makanan. Itu nanti akan tercampur dengan sempurna gini ya. Selanjutnya nomor 19, setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa adalah pengertian dari materi ya, pokoknya menempati ruang dan mempunyai massa itu materi. Selanjutnya nomor 20, contoh unsur logam. Unsur logam itu contohnya platina, perak, besi. Ingat-ingat contoh unsur logam. Logam itu ada platina, perak, besi ya. 21, contoh zat campuran itu adalah air laut ya. Nomor 22, ketampakan alam berupa daratan yaitu pantai ya, pantai. Kalau laut itu bukan, ini bukan, danau juga bukan, sungai juga bukan. Yang benar adalah pantai ya, karena di sini menunjukkan daratan, daratan itu pantai. Nomor 23, bentuk adaptasi masyarakat di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu ya, kata kuncinya di sini dataran tinggi itu kebanyakan itu perkebunan teh. Adaptasinya masyarakat itu perkebunan teh ya. Selanjutnya nomor 24, adalah ciri dari ketampakan alam apa? Kalau terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang dingin dan sejuk, digunakan untuk lahan perkebunan. Nah, berarti itu dataran rendah, begitu ya. Selanjutnya nomor 25, perhatikan gambar berikut ini. Ini sedang apa ini anak-anak? Gambar di atas termasuk kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam usaha, karena di sini di kebun ya kan, berarti ini perkebunan, ini usaha perkebunan ya ini ya. Nah, coba kalian perhatikan nih, budidaya di perkebunan. Selanjutnya nomor 26, usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan, kecuali di sini ada kecualinya loh ya. Kecuali berarti bukan perorangan, berarti bersama, itu adalah firma. 27, perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Nah, di sini kata kuncinya adalah penjualan saham, itu berarti PT ya. Selanjutnya nomor 28, penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Di sini kata kuncinya yaitu penyaluran atau penyampaian barang. Berarti itu adalah distribusi ya. Selanjutnya nomor 29, tangga nada yang terdiri atas 7 nada disebut. Nah, tangga nada yang terdiri dari 7 nada itu tangga nada diatonis ya. Nomor 30, perhatikan gambar ini ya anak-anak, perhatikan. Nah, kalau sudah tangga nada pada gambar di atas, ini adalah tangga nada diatonis mayor ya. Diatonis mayor. Selanjutnya 31, tangga nada pada lagu yang dinyanyikan terdengar ceria adalah tangga nada mayor. Nomor 32, gambar di bawah ini merupakan gambar pola lantai yang berbentuk. Nah, karena bentuknya kayak gini, ini berbentuk apa ini kalau kayak gini? Nah, ini berbentuk diagonal ya. Nomor 33, pola lantai yang digunakan pada penari yang berbaris membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri adalah A ya, pola lantai diagonal. 34, perhatikan gambar ini. Kerajinan apa yang terdapat pada gambar? Jelas, ini adalah kerajinan gerabah. Gerabah itu berasal dari tanah liat. 35, yang termasuk seni rupa terapan itu adalah ya, seni rupa terapan itu ukiran kayu anak-anak.
Kita lanjutkan ke Romawi 2. Anak-anak, Bu Guru mengingatkan untuk anak-anak sebelum kalian melihat video pembahasan Bu Guru ini, alangkah baiknya kalian mencoba dulu latihan soal yang ada di deskripsi video Bu Guru. Kalian kerjakan dulu, setelah itu barulah kalian cocokkan dengan video Bu Guru ini sama nggak dengan jawabanmu, begitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 1. Contoh usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa adalah, ya di sini usaha-usahanya itu adalah mengadakan festival budaya ya. Kemudian mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, kemudian menjalankan pemerintah secara adil dan terbuka. Kemudian mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, kemudian mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Lanjut nomor 2, apa yang dimaksud dengan kerukunan anak-anak? Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Sekarang bahasa Indonesia, tuliskan jenis-jenis iklan elektronik. Jenis-jenis iklan elektronik itu ada 3 ya. Iklan komersial, iklan perusahaan, dan iklan layanan masyarakat. Lanjut nomor 4, perhatikan gambar iklan di bawah ini. Di sini ada iklan BPJS Kesehatan ya. Informasi apa yang terdapat pada iklan di atas? Nah, informasi yang terdapat pada iklan adalah pembayaran iuran JKN KIS dilakukan maksimal pada tanggal 10 pada setiap bulannya. Maksudnya seperti itu ya anak-anak. Lanjut IPA nomor 5. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi ya. Kalau zat tunggal itu sejenis materinya ya. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Nomor 6, sebutkan macam-macam contoh campuran heterogen. Contoh campuran heterogen itu ada beton, itu agregat, semen dan air, kemudian gula dan pasir, es batu dan minuman kola, garam dan merica, lalu kue chip coklat. Selanjutnya ada soda ya, mengandung air, gula dan karbon dioksida yang membentuk gelembung, sementara gula, air dan perasa dapat membentuk larutan kimia. Gelembung karbon dioksida tidak terdistribusi secara merata di seluruh cairan. Lanjut IPS ya anak-anak, perhatikan peta berikut. Perhatikan peta berikut ini ya. Nah, di sini itu adalah kota Purbalingga ya anak-anak. Nah, kota Purbalingga ini terletak di mana ini? Di titik-titik bujur timur dan titik-titik derajat lintang selatan. Maksudnya itu terletak di 109 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Selanjutnya nomor 8, pengertian dari firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang dan di dalamnya merupakan orang-orang yang sudah saling kenal, serta setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma dan risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama ya. Jadi risikonya itu ditanggung bersama ya. Selanjutnya SPDP nomor 9, ciri-ciri karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah itu ciri-cirinya ya bersifat kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah, kemudian corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, kemudian dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Selanjutnya nomor 10 anak-anak, apakah perbedaan batik klasik dan batik pesisir? Nah, kalau batik klasik itu batik yang masih asli ya, atau belum terpengaruh oleh budaya asing. Sedangkan batik pesisir adalah yang sudah terpengaruh oleh budaya asing. Selanjutnya Romawi 3.
Sebutkan makna di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maknanya itu rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, kemudian menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan tolong menolong ya. Selanjutnya bahasa Indonesia, buatlah iklan. Anak-anak bebas membuat iklan. Ini Bu Guru ada contohnya, kalian bisa menirunya ya anak-anak. Ini iklan bersih kuat lebat. Nah ini iklan rambut ya. Nah sampo, iklan sampo supaya bersih kuat dan lebat gunakan sampo ini, maksudnya seperti itu ya. Jadikan gigi bersih dan kuat, ini berarti iklan pasta gigi. Kemudian ini juga semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Nah juga bisa membuat iklan seperti ini juga. Selanjutnya IPA ya, nomor 3, jelaskan tentang zat tunggal. Tadi sudah dijelaskan ya, dan ini ada soal lagi. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya itu hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Unsur logam contohnya perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Kemudian IPS ya anak-anak, jelaskan perbedaan ekspor dan impor. Kalau ekspor itu adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Jadi kata kuncinya, kalau ekspor itu mengirim atau menjual barang itu keluar ya, keluar. X itu keluar gitu. Kalau impor itu memasukkan dan membeli barang dari, nah dari ini katakan ya, dari luar negeri. Jadi memasukkan, nah impor itu memasukkan atau membeli ya. Kemudian nomor 5, jelaskan jenis-jenis seni rupa. Seni rupa itu ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kalau seni rupa murni itu karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contoh lukisan dan patung. Sedangkan kalau seni rupa terapan itu adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan, contoh batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Anak-anak, jika Bu Guru terlalu cepat membacakan soal dan jawabannya, nanti anak-anak bisa pause video Bu Guru dan kalian ulangi lagi supaya nanti lebih paham ya anak-anak ya. Nah anak-anak kelas 5, demikianlah tadi latihan soal penilaian akhir tahun kelas 5 tema 9 dari Bu Guru. Semoga latihan soal ini bermanfaat buat anak-anak semuanya ya, menambah pengetahuan, menambah kosakata anak-anak kelas 5. Semoga video Bu Guru ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini ya anak-anak, kemudian subscribe bagi yang belum, serta aktifkan lonceng notifikasi jika Bu Guru membuat video pembelajaran atau latihan soal yang terbaru, anak-anak bisa langsung digunakan untuk belajar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.